warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-salah wa ja'ala jam'ana jam'ana marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiyyil karim imamil muttaqin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, ini salatun nenek udah juruni hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, wabil khusus jamaah kuliah subuh, para tamu Allah di rumah Allah yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Kita awali kembali kegiatan taklim subuh kita sangat dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya dan saranca-rancanya dan sebanyak-banyaknya untuk menyambut datangnya kematian kita masing-masing. Dan alhamdulillahirabbil alamin, hal itu sedang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ibadah yang Allah karajukan di usia dan modeliko, kalau kamu sabit modeliko, ya deklah tunggu-tunggu. Kini baru kita bisa memaksimalkan ibadah. Banyak ibadah di usia muda dan tak karajukan. Alhamdulillah kini kita karajuan nyawa. Banyak ibadah dan tak takut nyawa, kini kita laksanakan nyawa. Meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah dan awak kerajukan di usia-usia kini dan pertama dapatlah hendaknya menutupi kekurangan ibadah di masa lalu sekaligus mengampuni dosa-dosa di masa silam kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat baik dan salam tidak akan pernah bosan-bosannya kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah untuk Nabi yang sangat kita cintai dan kita sayangi, Nabi yang sangat kita rindukan bisa bertamu je beliau, Nabi yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Nabi itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lain yang kita berharap kepada Allah di saat kita masih bisa istiqamah menjalankan sunnah beliau, melaksanakan yang beliau suruh. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, segala kelemahan kealfaan kita, Allah tetap berkenan mengizinkan kita untuk ikut murafaqatun Nabi fil jannah. Ikutlah hendaknya kita mendampingi Nabi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan kita muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita pada materi dan tadi malam. Bahwa tadi malam kita telah sampaikan Bapak Ibu, yang pertama tidak boleh membuat ibadah kecuali ada ketentuan dari sunnah dan ketentuan dari Allah. Nah, ada yang bercakap di bidang agama bahwa kadang tradisi itulah menjadi agama. Tradisi menjadi agama. Maksudnya di negara waktu kan banyak kebiasaan-kebiasaan yang terkadang kebiasaan itu seolah-olah menjadi agama di dalam diri manusia. Contohlah Bapak Ibu, kalau ada orang membuat rumah sampai rumah itu selesai, kemudian sebelum rumah itu ditempati dan dihuni dek yang punya rumah, apa yang mereka lakukan? Istilahnya manainya imam. Bapak Ibu
di dalam rumah itu ada kegiatan keagamaan. Biasanya pertama Bapak Ibu pemandangan azan di situ. Sudah itu dilaksanakan pula sholat berjamaah di situ. Nah kemudian ditambahnya nanti ada kegiatan-kegiatan seperti tausiah. Yang lucunya Bapak Ibu, ketika ditanya orang yang diundang, apa kamar Bu Pak, apa mana rumah siapa, acara di situ menyumbayangkan rumah. Itu bahasanya Bapak. Pernah enggak dengar bahasa menyumbayangkan rumah? Enggak pernah. Sebentar aku kali ini. Bapak Ibu cuma lah tanya tapi jangan di kota ya, di daerah yang agak ke pedesaan gitu. Mereka mengistilahkan kegiatan itu menyumbayangkan rumah. Kok nggak pikir Bapak Ibu kalau menyumbayangkan itu biasanya posisi rumah di mana? Itu di Moko. Kenyataannya sholat dalam rumah. Ada satu keyakinan Bapak Ibu tengah masyarakat itu, kalau menayai rumah itu tidak dilaksanakan, kalau tidak dikerajukan sholat berjamaah di rumah itu, seolah-olah itu bisa menimbulkan masalah untuk yang bersangkutan ketika tinggal di rumah itu. Jadi itulah menjadi dan itu menjadi sebuah tradisi yang sudah menjadi agama. Kalau itu tidak dilakukan sepertinya tidak afdal gitu. Padahal tidak ada urusannya dengan itu. Kamu katakan Bapak Ibu ya bahwa elok buruknya kondisi si penghuni rumah tergantung karajunya seorang. Allah mengatakan kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini dalil Al-Quran. Apa kata Allah? In ahsantum, in itu huruf syarat. Artinya anan adu di sesudah itu tergantung dari apa yang di awal. In ahsantum, jika kamu melakukan kebaikan kata Allah, maka in ahsantum li anfusikum, sabananya engkau berbuat baik untuk diri engkau surah. Jadi kalau ada wak selama kau melakukan sesuatu kebaikan, wak anggap untuk orang, enggak, itu untuk engkau tuh kecil, bukan untuk orang. Bahkan kadang-kadang maaf Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbuat baik kepada seorang, awak kan beranggap awak obelok kayak enggak, kan untuk awak sebab kenapa dia kan setiap kebaikan yang awak kerajuan ke orang akan pulang ke awak dalam bentuk yang lebih banyak yang besar dari Allah. Kenapa ini janji Allah? Dan ingat wa in asatum falaha. Asak itu artinya ansul geser. Nah ya angkot kursi 6, kursi 5. Nah ya kadang-kadang seketek ansul seketek cina kan. Asak dalam bahasa Minang artinya ansul, tapi asak apa artinya keburukan. Wa in asatum, jika keburukan yang kamu lakukan, apa kata Allah? Falah, dan sesuatu kembali lagi keburukan itu kepadamu. Artinya bahwa elok atau buruknya kondisi penghuni rumah tergantung nanti elok atau buruk perangai yang punya rumah gitu. Dan itu janji Allah. Tapi sayang Bapak Ibu, apa sayangnya ketika budaya itu menjadi agama, jadi satu keyakinan bahwa rumah itu akan nyaman, rumah itu akan tenang, rumah itu akan saja ditempati kalau ada yang namanya menai rumah, dilaksanakan sholat berjamaah, dikumandangkan azan di situ. Dan salahnya apa Bapak Ibu? Diulah menai rumah itu Bapak Ibu anak bakumandang azan di musajid di kampung atu dan Malaysia kerja namanya. Nyuara jamaah surau itu sedunia ke rumah Bapak Ibu ada sempat berjamaah di musajid itu para keberan Allah itu. Kecil Allah para dulu di rumahnya pada dia nanti itu berang Allah itu. Nah ini contohnya bahwa kadang-kadang tradisi kebiasaan itu juga menjadi agama, dan kadang kebiasaan kita itu juga salah. Contoh Bapak Ibu kalau di rumah itu mungkin tidak begitu banyak kasusnya. Ada kebiasaan waktu Bapak Ibu yang sebenarnya tidak sesuai sunnah. Apa itu? Maaf. Ada hadis Rasul Bapak Ibu. Hadis itu rawinya Imam Bukhari. Hadis nomor 5889, Muslim nomor 257. Kata Nabi, al-fitratu khamsan au khamsin min fitrah.
Kata Nabi, sunnah itu ada 5. Di antaranya kata Rasul yaitu wanatful ibtil. Apa itu sunnah itu kata Rasul? Memotong kuku. Itu sunnah. Ada nggak orang yang punya kebiasaan memanjang-manjangan kuku? Kata Nabi, yang sunnah itu bukan dipanjangan kare, kata Nabi. Tapi ketika kita jadikan kebiasaan memanjangkan kuku dengan alasan segala macam, maka ketika itu Bapak Ibu sunnah kita tinggalkan, kebiasaan kita jadikan sebagai hal yang kita anggap itu biasa. Karena itu tidak benar. Bahkan ada hadis lain kata Rasulullah Bapak Ibu bahwa kata Nabi kata sahabat ini, kami diberi tenggang waktu untuk memotong kuku itu paling lama kata Nabi yaitu sebanyak 40 hari. Hadis sahih rawi Imam Muslim dalam kitab Taharah. Jadi kalau sampai 10 hari kuku tidak dipotong-potong berarti sudah tidak lagi menjalankan sunnah. Bapak Ibu kalau panjang tuh kuku ada enggak mudaratnya? Ada enggak? Mudaratnya 1. Hilang sorok. Pertama mudaratnya. Kecil ibu buat pet bersarang bili di situ. Di dalam hadis nggak ada Nabi cerita bili seperti itu. Ini kita nggak boleh mengarang-arang aja, tapi terima kasih tuh. Memang itu yang banyak berubah. Sialan memanjangan kukunya, maka di kuku itu bersarang bili, nggak masalah bili loh. Tapi yang buat orang saya suap model itu membuat menakui orang. Woi, kadang kuku itu setan di situ tuh mah menengah setan itu tapi orang. Padahal bukan persoalan itu sama ini Indo apa wis kadang-kadang buat mengenal dua pintu. Kecilnya payah warna itu acenya. Apa urusannya warna dua pintu? Soalnya itu tapi menakui pakai bahasa itu. Bapak Ibu, kenapa Nabi menyuruh kita untuk memotong kuku? Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, ketikanya panjang, apa resikonya? Apalagi untuk perempuan, maaf. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sudah hampir mendekati haram hukumnya, bukan mendekati itu kan tidak sampai, tapi itu sudah makruh. Apa arti makruh? Tahu arti makruh? Dikerjakan tidak berdosa, tidak apa-apa. Ditinggalkan masih nama jangan betul. Ustaz ya. Bapak Ibu, makruh itu asal katanya karaha. Karaha masdarnya nanti makruhan. Apa artinya? Allah tidak suka. Allah benci. Tidak ketujuh dah Allah dong. Apa itu? Perempuan-perempuan yang memanjangkan kukunya. Ini pendapat para ulama dan jumhur fuqaha mengatakan begitu. Tapi kemudian itu kita jadikan kebiasaan. Maka dikatakan Nabi bahwa awak dia waktu untuk memotong kuku itu Bapak Ibu paling lama 40 hari. Kalau lewat Bapak Ibu otomatis kita sudah tidak menjalankan sunnah dan kita jadikan kebiasaan kita sudah menjadi ketentuan hidup. Makanya kita katakan jamaah dirahmati Allah, marilah kami mengajak kita coba hidupkanlah sunnah Rasul itu lagi, jangan kebiasaan saja. Kalaupun akan melakukan kebiasaan, alangkah baiknya kebiasaan itu kita samakan dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tambahan sedikit dari kajian kita dari malam bahwa jangan jadikan kebiasaan budaya itu menjadi agama. Kenapa? Karena akan menimbulkan persoalan-persoalan yang lain. Kita kembali ke kajian tadi malam bahwa hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beruntung dari malam kaji bola. Lihat kan aku? Nah, kalau dulu kecil aja. Dari malam kalau kok semalam sekalo betul. Nah, apa yang pertama tadi malam itu bahwa berdoa di saat membasuh anggota wudhu yang dipakai di tengah masyarakat itu perbuatan batil yang tidak ditemukan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan Nabi? Yang diperintahkan adalah menyempurnakan wudhu yang kita lakukan. Dan namun katakan berkali-kali wudhu itu ibadah yang unik. Uniknya Ustaz.
Wudhu bisa mengantarkan orang masuk surga, juga bisa mengantarkan orang masuk. Bisa. Memang bisa wudhu mengantarkan orang masuk neraka. Apa yang menyebabkan orang berwudhu bisa masuk neraka? Ketika ada anggota wudhu yang wajib disentuh air tapi tidak kena disebabkan kelalaian kita, itu kemantapan aku. Wailul lil a'qabi minan nar. Nabi berpapasan dengan seorang sahabat yang selesai berwudhu. Bengong Nabi ke belakang, dicari di belakang masuk kakinya tidak pasah. Apa kata Nabi? Wailul lil aqabi minan nar, cilaku sama kamu. Apa maksudnya? Dia kalau bawa dua mungkin garage tidak bakal tentuan di belakang masuk kakinya tidak kena iya. Apa kata Nabi? Tidak kena itu pasti dibakar Allah nanti dengan api. Makanya bocah sampaikan tidak usah bagage. Nah jadi samparonon. Kalau perlu bakiru sudah ditunggu cari balik lagi karena itu tidak. Kalau tidak ulang sebenarnya kenapa dikanu? Nah karena itu dipastikan akan Allah bakar dengan api neraka. Hadis sahih rawinya Imam Muslim 4 kali Nabi mengulang kalimat itu dalam versi hadis yang lain. Nah makanya uniknya di situ. Tapi bisa mengantarkan orang menuju surga. Apa kata Nabi? May yatawadda'a fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Siapa yang menyempurnakan wudunya, sempurna hatinya dua. Satu, yang wajib tidak dia tinggalkan, yang sunat tidak dia lalaikan. Kemudian setelah itu dia berdoa, berzikir. Apa yang dia ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, dibukakan untuknya. Ada dibukaan? Bara jumlahnya sudah tua kecil Nabi terakhir. Pilih diurang tu kamasuk kasarugo dari pintu dan salapan tu nyunyu masuk pintu mata terserah kata Rasulullah. Makanya berimbang. Kalau hati-hati kita berwudu, kita sempurnakan wudu sesempurna-sempurnanya, nan wajib tidak donan tinggal, nan sunat pun tidak kita lalaikan. Kata Nabi, ini ibadah mengantarkan kita menuju surga. Tapi ketika kita anggap enteng itu ibadah, kita burukan mengeragajukannya, bagage tidak bakatan tuan, maka ini akan mengantarkan kita menuju nerakanya Allah sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut Bapak Ibu, apalagi kata beliau Imam Said Sabiq tersebut, jangan mubazir dalam mempergunakan air. Air pun yang paling banyak dilanggar di umat Islam Bapak Ibu. Cobalah cari ya, kalau orang bodoh di tempat penuh saya itu karena dibuka keran itu kadang-kadang itu sahabi-habi buka tuh Bapak Ibu. Padahal ketika tampungan na iya jo tangan sakancang tu kalau Bapak Ibu mana banyak nan tabuang nan tampuang. Kalaulah banyak nan tabuang Bapak Ibu sementara kita masih bisa manstel ayat itu kedua nan tabuang itu mubazir tak? Mubazir itu kerja sia kecil Allah. Berarti dah pernah mengajar sama jo? Boleh satu lah. Tapi terjadi Bapak Ibu. Dan maaf umat Islam hari ini hidupnya banyak melakukan kemubaziran. Bahkan di rumah kita juga kadang begitu. Ibu nan memasak sambal makanan di rumah siapa? Ibu kan? Ada enggak sambal yang awak masak tu yang enggak habis kita makan? Sudah tu bakalan. Babuang kan? Babuang tu mubazir enggak? Pernah ibu kerajuan? Waduh tu boleh so? Lagi berusus tu. Pernah kan? Pernah kan? Berarti ibu sama Jo? Kadang orang udah kekena Apa jawabannya? makan di luar, makan aku tak buang. Iya Ustaz, yolah kami gue tidak habis itu balik kami. Sebenarnya kalau haji masalah bu, kalau kita
kita punya pertimbangan bisa habis Pak. Cuma awak kadang-kadang kan pertimbangan itu dibuat sedikit kok enggak cukup lebih kok, kan gitu. Kalau memang anggota keluarga itu banyak, ya silakan latihan. Tapi kalau nanti makan di rumahku muncul duonya, ada duo lah banyak lo pantangan. Nanti iko ndak kuliah itu ndak iko ndak pantangan. Mana dibuat dia banyak-banyak tentu yo balabian. Betul atau salah? Kadang babali juga buah-buahan banyak-banyak. Babali lo apel 1 kilo, bali lo rambutan 1 kilo, bali lo durian 2. Oh tambah lo salah. Abi kok meletakkan di teh meja apa tahu? Abi kadang-kadang enggak busuk tuh mubazir enggak? Mubazir itu. Makanya Bapak Ibu dan aku minta maaf ya. Orang kadang bertanya ke Ustaz, "Baku umat Islam kok rasa hidup payah Ustaz?" Aku katakan salahnya salah dia Pak. Ini malah tak salah kami. Ketika dia di Allah kita buang-buang. Contoh ambo di Allah rasa 10 apa? Ambo bandingkan sesuatu rupanya enggak api loh. Berarti kan membuang rasa itu. Kalau enggak Allah kita membuang-buang tuh. Nampak enggak di Allah? Nampak. Apa kecil Allah ke mereka Mikail? Il kecil Allah Mikail. Itu memang tuh il gitu kan. Apa ya Allah? Tuh, Zul tuh. Kata mereka dia rezeki 10 ya Allah. Ini buang tuh, bisa aja 5 kecil Allah. Lagi aja 5 masih dibuang. Apa kata Allah aja cik abang lagi dapat cik, kamu nggak mau serah kulit. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau kemudian mengurangi rezeki, kenapa? Karena ketika diberi kita membuang, kita lakukan perbuatan mubah. Itu cik. Kalau dulu Bapak Ibu, awak makan nih, tak masih mendapat. Kalau sesuatu awak makan, barima, karena berang enggak? Kalau laki-laki Bapak Ibu tuh pada cipu itu masih rapi makan. 6 bulan banantian mau ketibu di kiri aku mati. Ini ada juga orang gaib mengecek bantu itu anaknya ketika nasinya lebih-lebih terbuang-buang. Nanti anak itu, mama dah habis doma, aku cak mana tak sepeja. Kenapa kita biarkan anak melakukan perbuatan mubazir? Kecil kanyo, nak sanduk barata makan. Habihan mana diambil? Tidak ada. Padahal ketika kita biarkan begitu, itu lagi mubazir. Terjadi tidak di rumah-rumah umat Islam hari ini? Terjadi. Nah, ibaratnya cari Bapak Ibu, kenapa kau tidak? Ibaratnya prinsip yang jelas. Lihat sama orang macam Julian masuk ampe-ampenya. Hati kau nak habis, kemana balakan pilihan kau Bapak Ibu? Kemana suruh aku apa pilihan kau? Kau meja? Pengalaman itu. Takut ketahuan deh orang apa suruhnya mah kursi. Ketika kita menyuruh di bawah kursi yang masih ada makanan, mubazir enggak? Yo. Karajua sama jo setan ketika itu. Wala mubazir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Itu Allah yang mengatakan. Nah, aku mengajak kita, mohon izin enggak menggurui majai mainan. Mungkin salah menang. Kok kita melakukan itu termasuk juga dalam ibadah wudu. Artinya apa? Kata Imam Sesabi, ketika kita bawa berhematlah, tapi jangan cekelo. Membuka seketik Bapak Ibu tuh bilo, itu tempat. Jangan dibuka keran tuh gadang-gadang, sekedarnya saja. Kalau dengan sekedar itu Bapak Ibu tak banyak dan tak kurang lagi gitu Pak. Nah ini catatan beliau yang kedua. Bahwa saat kita berwudu hati-hati berhemat dalam menggunakan Nah, ada cek dari kebiasaan masyarakat awak kok. Kadang Bapak Ibu sudah nyebuluk keran dibuka saja. Ya tinggal saja kamu. Bapak Ibu nan kaberan bukan pengurus tapi Allah. Kenapa? Bapak Ibu itu kan fasilitas ubah ini. Kenapa kita tidak jaga Bapak Ibu? Jadi itu pesan beliau yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga pesan beliau apa? Bahwa di saat kita berwudu, beliau sangat mengingatkan kepada kita bahwa wudhu yang kita lakukan adalah dalam keadaan yang betul-betul sempurna.
tiap banalah lah karena indah atau sebab ketika nanti ada yang tak karena sebetulnya wajib karena itu resikonya seperti tadi Bapak Ibu bahwa akan mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Hati-hati gitu visual. Jadi ada pertanyaan? Pas. Pas pun ya ini mau jadi. Tapi lu lihat ulang lagi. Itu selesai. Bapak Ibu kita lanjut. Nah, di dalam kitab itu pun beliau menjelaskan bahwa ada hal-hal yang disunatkan kita untuk berwudu. Kapan saja kita disuruh. Kalau non wajib dulu kita dituntut untuk berwudu. Satu untuk sholat. Yang kedua kalau wajib wudu. Enggak, sunnah. Yang wajib bedakan yang wajib dengan yang sunnah. Nah ini Bapak Ibu mohon izin ya. Kadang-kadang itu tidak bisa bedakan yang wajib dengan yang sunnah. Maaf. Apa bedanya yang wajib dengan yang sunnah? Kalau wajib itu kita tidak lakukan hukumnya waduh. Kalau sunnah tidak kita lakukan rugi. Ambo mungkin agak berbeda Bapak Ibu menerjemahkan makna sunnah. Jadi orang kan sunat itu sesuatu yang kalau kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan kan tidak apa-apa. Kalau lebih cenderung sunat itu menerjemahkannya, sunat itu sesuatu yang kalau kita lakukan kita mendapat pahala, kalau kita tinggalkan kita rugi dengan sendirinya. Rugi ya Bapak Ibu. Apa usah ganti rugi Ustaz? Masalahnya orang awak Bapak Ibu rugi itu enggak kan ini Pak. Betul kan? Urang awakku kalau dapat labunya tuh lipe cakulai. Kan urang awak Enggak istilah. Dan ketika wa ajak melakukan apa pikirannya? Tuangnya di dia itu. Bu payu anak pikir tak ini dia. Labunya di dia. Makanya apa cenderung pengertian sunnah itu yang lebih rancak itu apa? Sesuatu yang kalau awak lakukan dipastikan kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan kita rugi dengan sendirinya. Ketika dikatakan rugi orang tidak mau meninggalkan gitu. Tapi ketika diterjemahkan sunnah itu sesuatu yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Ada orang tidak rumah tinggal selesai. Nah, dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masyarakat tuh butuh dorongan beribadah. Salah satunya adalah dengan menjelaskan apa yang mereka dapat dari ibadah yang dilakukan, disebut dengan fadilah. Kalau fadilah pun tidak tentu, semuanya ibadah menangah pula akhirnya banyaklah ibadah yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal Allah menjanjikan fadilah yang sangat luar biasa. Contoh yang kita sampaikan tadi betapa dahsyatnya ibadah wudu yang dianggap sepele oleh Rasul Bapak Ibu, dan ditambah dengan beberapa yang sunat, itu menjadi tiket bagi kita menuju surganya Allah. Jadi bila wudu kena wajib dan kedua pas hatiku akan tawaf. Bapak Ibu ada yang lah haji lain, berarti hajinya batal. Jadi sakawamu yang fakir ke ilmu, yang betul-betul wajib hukumnya bawa dua. Satu untuk sholat, dua untuk tawaf. Membaca Al-Quran ulama ikhtilaf tentang wajib atau sunnah. Kebanyakan ulama fikih mengatakan berwuduknya orang yang akan baca Al-Quran hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Tapi ketika dikatakan hukumnya wajib Bapak Ibu akan memberikan kesulitan orang membaca Al-Quran lebih lama. Contoh lah. Tapi kalau Bapak bisa berwuduk lebih bagus lagi. Kenapa? Kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Bisa berwuduk rancak benar. Cuman ketika nanti sedang kita berwuduk Bapak Ibu lapih wudu awak membaca Al-Quran malam kalando, hari hujan, angin kancang, dingin, terasu mengaji lun sudah lah. Sedang masih mengaji pucenya lah. Nah, bagi kira kaji lu sudah seperti 3 seperti kali kawin tu kali tutui salah.
Harus kan. Nah, makanya di situ Bapak Ibu bahwa hukum berwudu bagi orang yang akan bertilawah itu ada ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkad. Nah, yang wajib itu cuma dua. Satu, ketika hendak sholat. Dua, ketika kita akan tawaf. Ada cek dari Bapak Ibu izin ke belakang ya Pak. Kok yang ngaco bilang ambo sabalun sholat zuhur Bapak Ibu memakan kapelo apa namanya? Kapelo jala apa? Yang kuning itu bu kami sumani dah. Karena bansu aja lah bantu ijek ke jamu memang kan kapelo kok. Tak banyak habis setengah piring dia bosan. Pas sedang sholat Bapak Ibu sedang buka model kok. Pertanyaan Bapak Ibu, sholat ambo batal atau tidak sah? Batal. Sholat ambo tidak sah, yang batal wudu ambo. Kalau tarik. Nan batal wudu. Sholat ambo tidak sah. Kenapa? Batal enggak tidak sah. Kenapa tidak sah? Ambo kan tidak suci lah itu. Itu kan cerita bola tadi ya. Bapak Ibu, yang batal wudu bukan sholat. Sholat tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ambo lah buang angin. Bisa dipahami? Jadi jangan jadi samuan saja tuh. Kadang-kadang jawab kalau macam gua belentong macam padi. Kalau bukan batal. Yang anehnya Bapak Ibu, sesuatu yang tidak membuat tidak sah karena dikatakan tidak sah. Bapak Ibu mungkin mengatakan Tidak akan batal tidak sah. ada ustaz cara ustaz itu cerita menunjuk tangan Pak. Ya, ambo agak contoh kok biar Bapak Ibu bisa membedakan nan batal, nan tidak sah. Mesti kita pahami, jangan disamakan, akan berbeda nanti. Apa yang membedakan sebab? Ada ceramah Bapak Ibu, apa kata beliau? Kalau awak sholat, ketika tasyahud itu kan tangan naik itu. Apa kata beliau? Bahwa tangan awakku keluarnya kan terletak di tipa uang. Nah, kata beliau bahwa kalau ada orang nyo sholat di tahiyat itu nyo malah menulakan tunjuknya sejak dari awal, maka dikatakan sholatnya tidak sah. Bapak Ibu biasanya mengeluarkan tunjuk ke menunjuk kok, ataukah ketika pas membaca syahadat sejak itu mulai dari tangan terletak dari tilutui. Jadi ketika kalau suruh syahadat berarti mau dari posisi tangan maknya. Belum menunjuk lagi. Belum kedua tunjuk kan? Bapak Ibu anda rahmati Allah. Di dalam kitab fikih seperti fikih sunnah, di dalam kitab sifat sholat Nabi ada hadis lain bahwa tunjuk awak telah tidak menunjuk, tidak nanya, telah mulai keluarnya, yang lain itu kelipetnya. Beliau tuh sejak mulai tangan terletak di atas bau, terletaknya mulai menunjuk. Nanyanya nanti ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Nanya namanya tuh. Tapi tunjuk aku lah keluarnya. Kita cari kita fikih sunnah itu Bapak Ibu kita hadis itu disitulah mulai tunjuk aku kita keluarkan sejak mulai kita tasyahud. Iya betul. Tapi keluarnya cukup menunjuk. Oh tidak paham mungkin pertanyaannya. Jadi kita izin Pak Ambo memulakan. Buatkan sholat buat tasyahud awal. Nah, baru kita duduk tuh Bapak Ibu. Nampak tak betul mutinya? Nah, bukan tak. Wak baru duduk baru Bapak Ibu tunjuk Bapak Ibu dulu. Tunjuk ibu itulah keluar mulai dari wak membaca at-tahiyatul atau masih modeli pojok tangan tunjuk keluar tuh ketika kita baca syahadat. Ada enggak yang dari at-tahiyatul itu tunjuk kalau mulai keluarnya surat? Nah itu kan belipik kau Pak. Ada cek lagi Bapak Ibu, ambo dapat ilmu dari Ustaz Adidayat. Ambo dulu meletakkan tanganku Bapak Ibu mereka. Rupanya tidak. Nabi seperti ini. Matamu ibu jari Nabi kojot di jari tengah. Seperti itu. Mereka lah jari Nabi dan itu hadisnya sahih. Jadi ketika Nabi mengeluarkan tunjuk dan akan menunjuk itu, ibu jari ampu apa namanya Pak? Jempol. Ibu jari itu latar sikur Bapak Ibu. Ambo sarankan walaupun itu bukan masalah wajib dan wajib ya.
Ketika ada petunjuk yang memang betul begitu amalan Nabi, begitu yang terbaik. Kamu sarankan Bapak Ibu contoh mereka. Aku mau ikut. Siapa tahu tuh berubah mereka. Dulu tak mereka Pak. Sekarang mau ikut ya. Sekarang mau ikut kan. Tapi rupanya tidak Bapak Ibu. Ibu jari Nabi, kau bertamu jo jari tengah. Mereka ini. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Tunjuk awak kau, lah kaluan, lah menunjuknya jari nanti kau lah berlipet. Sejak bila mulu kita membaca tahiyatul. Inilah keluar. Nanya nyokate nanti ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Dan kata Ustaz Abdul Somad dalam kajian beliau, ketika tasyahud akhir wa membaca asyhadu alla ilaha illallah tujuan kita nanya, mata mencari petunjuk kata beliau. Cuman jujur awal sempat mencari dalil. Kalau kita orang biasa kan Bapak Ibu mulai dari duduk itu kan mencari kata apa suci sini tuh. Nah, cuman kata beliau, kamu udah sempat cari dalilnya lah dong. Ketika tasyahud akhir tersebut kanan kita nanya ketika jujur jari kita membaca syahadat, itu kata beliau di saat itu mata melihat ke arah tunjuk. Nah, sudah nanti tunjuk aku turun, kita turunkan sudah baca syahadat, balikkan pencarian balik kata apa suci kata beliau. Nah, zaman rahmatullah ada ustaz mengatakan kalau tunjuk Allah kulah keluar sajak dari mulut kita berattahiyatul dikatakan solat kita tidak sah. Bakal ibu yang orang dan model itu bukan ustaz, you tidak sah solat kami. Masalahnya kami ustaz tunjuk kami itulah kami keluar sajak kami membaca attahiyatul. Nanya jadi membaca syahadat kecil ustaz tadi malam solat kami tidak sah. Bapak Ibu, sahnya tidak sholat itu pastikan saja, coba kaji melihat apa saja yang menjadi syarat sahnya sholat. Karena kan Bapak Ibu syarat sah sholat berapa macam Bu? Bu, assalamualaikum. Oh banyak Bu. Berapa macam syarat sah sholat? Kalau salah tidak boleh mengkalut orang sebagainya. Pernah kita bahas itu dulu. Berapa macam syarat sah sholat? Berapa? 4. Ini ketulah 3 balik, kalau 3 balik mau yang P itu 1 suci badan pakaian, keempat sholat dari hadas dan itu syarat sah pertama. Dan kedua menutup aurat. Dan ketiga menghadap ke arah. Yang keempat tahu masuknya waktu. Artinya Bu, kalau orang katakan Bu, Pak sholat Bapak Ibu tidak sah, jangan panik lo sekali. Tidak sah selama gue, tidak usah panik. Bacanya balian kaji kita fikir kalian. Apa saja yang termasuk penyebab tidak sah sholat. Nanti ini Pak, pertama badan awak tidak suci. Atau pakai luar tidak suci atau sampai sholat tidak suci. Kalau itu yang tidak suci, wak sholat betul tidak sah. Yang kedua, aurat awak terbuka. Jatuh terbuka dosa, berarti aman. Yang ketiga, sholat kita lebih menghadap ke kiblat, itu kebelasan aman berarti. Dan awak sholat untuk masuk waktu, berarti aman. Berarti itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya sholat. Nah, ambo jujur katakan dan ulang kembali, bicara sah tidak sah ini. Dan kami yang membuat camkan itu adalah kami yang bapak dan ibu-ibu dalam jadi nenek-nenek emak-emak. Anu khawatirkan kesucian pakaian yang laki di badan awak. Dalam emak-emak nenek-nenek itu kan tua-tua. Tua-tua kok pelepasan itu kan los itu. Karetnya udah lapang. Rasulnya kadang-kadang cuma tidak menangkuk itu. Tak menangkuk sinyal. Kadang-kadang pipis keluar kita tidak tahu kan. Ulah batuk, malah barangnya ini. Iya. Dia kan memang indera perasa itu tidak merasa ambil. Makanya bukan Bapak Ibu, kalau tidak hati-hati memastikan kesucian pakaian, kita sholat dengan celana yang kena pipis itu sah tidak sholat? Betul kami apa-apa aku. Kami apa-apa aku kalau pipis kena cok sambil. Apa resikonya? Resiko itu Bapak Ibu kaki celana bukan ikut bacaan. Sakti tiap kaki celana karena ikut bacaan di sholat celana sah tak? Banyak yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu
pakaian yang tidak terpenuhi, atau aurat dan terbuka, atau sholat kita tidak mengerti, atau kita sholat di dulu waktu. Kalau yang mampu kita lakukan baru tidak sah. Tapi kalau yang mampu itu terpenuhinya, lalu nanti nggak berarti sholat kita sah. Kenapa deh? Karena secara hukum sudah kita penuhi aturan itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi nan batu wajib hukumnya dua lebih loh. Satu kalau ka sholat, dua kalau kata. Kalau sa'i wajib enggak suci? Enggak wajib ya. Jadi kalaupun sedang sa'i wa safa marwah itu bakal apa dia? Kenapa? Ada ngamik-ngamik sudah. Kenapa? Secara hukum orang yang sa'i tidak diwajibkan dalam kondisi suci. Dan sudah bila tuh Ustaz? Satu kalau sunat berwudu. Kata Nabi, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau sudah hendak tidur, mendatangi tempat tidurmu, kata Nabi, maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana berwudunya engkau untuk salat. Kemudian kata Nabi, "Summa taji' ala syiqqikal yamin." Kemudian kata Nabi, miringkan tubuhmu ke arah kanan di saat engkau tidur. Jadi Bapak Ibu, disitulah sempurnanya syariat Islam. Sampai cara lalu diatur di sunnah. Bapak Ibu kalau lalu kamar mereng, lagi kesuap. Ada nggak kamar tekanan? Yang itu di awal akan diatur. Kalau tekan lo ada tentu digali badannya. Awal lalu Quran miringkan ke kanan. Pertanyaan, kenapa Nabi suruh kita miring ke kanan? Kenapa tidak miring ke kiri? Tahu sebabnya kenapa? Dikaji dari segi kesehatan, jantung terletaknya sebelah tidak? Kiri kan? Maka dikaji oleh orang kesehatan, kalau kita lalu miringnya ke kiri, Bapak Ibu, sakit jantung kok geraknya tidak maksimal. Makanya disitulah rahasianya bahwa Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ummat taji' ala syiqqikal aimani. Kemudian miringkan tubuhmu ke arah kanan. Kemudian waqul, dan berkatalah apa yang diajarkan Nabi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Selama yang kita baca lalu apa? Bismika Allahumma. Ada yang hebat, ku bacanya. Apa artinya itu Ustaz? Ya Allah, ya Allah, aku pasrahkan diriku hanya kepadamu. Itu artinya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Kenapa kalau lagi? Saat lalu itu kita kan tidak tahu apa-apa Bapak. Bapak Ibu ketika kalau tenggelam tahu tidak terjadi sesuatu? Maka ada malam lalu. Kalau tahu Bapak Ibu bakaruah berarti tidak lalu itu. Ustaz, mana bakaruah Ustaz? Berarti tidak lalu namanya. Dan bakaruah pun tidak tahu apa. Dek karena awak tidak katahu doh joanan kata jadi di waktu ketika lalu atau apa kata Nabi? Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku lahir dan batin hanya kepadamu ya Allah. Intinya apa? Ambo kalau ya Allah, ambo menyerah boleh-boleh kata tolong lindungi ya Allah. Apalagi kemudian wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku hanya kepadamu ya Allah. Artinya apa? Ambo titip ya Allah. Urusan ambo kau serahkan kepada engkau. Apalagi Bapak Ibu sambungannya, wal ja'tu zahri ilaika, aku rebahkan tubuhku hanya kepadamu. Wah, Masya Allah. Jadi ada rupanya doa yang dipergunakan oleh Nabi sebelum di saat akan tidur. Bapak Ibu, hadis itu rawinya Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Kalau selama itu ya Bukhari, selama kita cuma memakai Bismika Allahumma ahya wa amut, rupanya itu cek lagi doanya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika. Artinya bahwa Bapak Ibu di saat kita kalau sunat hukumnya berwuduklah. Lah bau dua awal,
lah mengalai-ngalai wah napih lo nyoba dia. Diulang 2 kali. Enggak usah. Kalau diulang udah tuh bilo. Kalau sudah nilai. Ini yang penting saat akan mengawal itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu disunatkan berwudu itu kapan? Saat sebelum atau tidak banyak dari Bapak Ibu, saat sebelum mandi besar atau mandi junub. Sunat berwudu. Yang ketiga, disunatkan juga berwudu itu setelah kita memakan masakan yang dimasak dengan api. Pernah nggak dengar cerita orang sudah berwudu, ini berwudu apa? Lalu punyanya makan. Lalu disuruh dianjurkan untuk berwudu kembali. Pernah dengar informasi itu? Nah, itu hadisnya Bu. Kata Nabi, tawaddau mimma masakin nar. Kata Nabi, berwuduklah engkau karena engkau sudah setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Hadis sahih rawinya Imam Muslim dalam kitab Muslim, dalam kitab Al-Haid bab. Jadi kalau sudah berwudu, kadang-kadang kan agak capek wudu tuh. Contoh, ke sholat zuhur atau ke sholat maghrib. Nah, lalu Bapak Ibu, coba sambal salayang. Gitu kan, ke sholat zuhur atau sholat maghrib gitu. Suruh sambal terikat keraso ke garamnya. Coba doa, karena coba pun tak banyak, lo 3 sendok. Cuma cukup 3 sendok gitu kan. Berarti maksud dia makan namun berarti kalau masuk makanan tuh yang dimasak dengan api tuh, maka kata Nabi tawaddau mimma masakin, kata Nabi berwudulah badia karena engkau sudah memakan makanan yang dimasak dengan api. Itu sudah hukumnya. Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati. Kemudian berikutnya apa? Disunatkan juga berwudu maaf bagi orang yang junub ketika hendak makan dan minum. Atau bagi pasangan yang masih usia subur kok. Jadi kalau masih ada jenan mudu tak dibuang lepas dan boy. Ya kita kan mesti sampaikan hadis. Tak mungkin kita sembunyikan. Kadang-kadang kan ada orang yang junub tu Bapak Ibu nak langsung mandi pagi melita makannya dulu gitu kan. Bapak Ibu kalau bertamu karajojo makan mana di duluan? Makan. Ada cek lain. Bapak Ibu nasi taidang, azan berkumandang, sholat tadi dirikan, mana ke di duluan? Makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Sholat dulu. Kecil ibu-ibu dan barisan itu? Makan dulu. Kecil ibu-ibu yang duduk di tempat VVIP? Makan dulu. Makan dulu. Kalau ibu kau dah paling senang, kalau tak makan kau dah sholat dulu sah. Iya, Di dalam sunnah apa kata Nabi? Idza hadara ta'am fakulu. Capek-capek sholat lah. Kalau makanan lah tayyam, ya, lah siap untuk disantap. Waktu sholat masuk apa kata Nabi? Makanlah dulu. Pertanyaan, kok makan disuruh bukan sholat ya Nabi? Itu masalahnya. Sedang sholat no. Kalau tidak makan dulu, because sedang sholat panana ke situ. Apa itu kecil ibu aku pada itu sedang minta. Awak tu kan kalau cerita je makan tu memang kalah Bapak Ibu. Makanya sampai ada istilah pada baca kak juga galang-galang dia baca kak. Itu kan makan di ceritanya tu. Jemaah yang Allah. Jadi kembali lagi sunat berwudu itu bagi orang yang sedang junub yang belum mandi tetapi mau makan. Artinya apa? Walaupun secara hukum tidak akan mengangkatkan hadas besarnya, tapi Allah maunya sebelum kita nikmati nikmat Allah itu maunya yang minimal sucikanlah dirimu walaupun tidak sepenuhnya akan suci dengan berwudu. Dan karena junub itu akan hilang hadas besarnya apabila kita itu sunat. Jemaah rahmati Allah, termasuk juga kemudian adalah membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian di situ dikatakan termasuknya Bapak Ibu ketika kita hendak berzikir kepada Allah, bukan sih berzikir itu memang kondisinya kita akan duduk sejenak untuk berzikir. Kalau kita akan berzikir, sebenarnya kita berwudu sebagaimana hadis Nabi, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa ana karitu an adhkurallah tabaraka wa ta'ala illa at-tahar. Kata Nabi, aku bukannya tidak ingin menjawab salamu, akan tetapi aku tidak suka menyebut nama Allah pada saat aku tidak suci. Artinya bahwa jadi ada orang mengucapkan salam kepada Nabi tidak menjawab loh. Ini yang sudah Nabi. Kenapa? Bukan
Kalau tak mau menjawab, cuman kata Nabi, amun tak niyo doh menyebut nama Allah tu kalau tidak dalam keadaan Suci. artinya Nabi itu orangnya sering berkekalan dengan wudhu dia. Itu yang ditulis oleh Bilal bin Rabah. Yang Bilal juga orang yang berkekalan dengan wudhu. Pernah dengar nama Bilal? Siapa Bilal? Terakhir aku kita kutip. Sahabat. Asalnya dari mana? Buddha. Kulitnya hitam, rambutnya tidak sedikit keriting. Kalau Bapak Ibu kan cerminan kau ada nama dari kau. Jujurlah padaku. Waduh, ini cerita kau jadi. Itu judulnya Bahkan contoh rawat pun juga. Contoh mato, contoh salero, nampak ada perai. Bapak Ibu, tapi jangan salah. Bilal, walaupun asalnya Buddha, walaupun kulitnya hitam, rambutnya agak sedikit keriting, jangan salah, itu sahabat sudah dijamin masuk surga. Apa amalannya? Bilal itu berusaha untuk selalu berkekalan dengan wudhunya, dan satu setelah wudhu itu Bilal tidak meninggalkan yang namanya sholat sunat wudhu. Itulah yang menyebabkan apa kata Nabi, ya Bilal, apa amalanmu? Aku telah mendengar bunyi telapak terompahmu di dalam surga, kata Rasulullah. Nabi mimpi Bapak Ibu, Bilal tapak terompahnya lah itu bunyi di dalam. Kalau tapak terompahnya dalam surga, orangnya dalam surga dah. Iyalah, kalau bunyi tapak terompahnya, enggak kamu bilang tapak terompah surga orang di luar. Apa amalannya? Bilal itu adalah orang yang berusaha sehari-hari dalam kondisi buruk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah di antara hal-hal yang disunatkan kita untuk berwudu. Kita ulang, simpulkan. Satu, ketika hendak berzikir secara khusus. Dua, ketika hendak kita tidur. Yang ketiga, ketika hendak membaca Al-Quran, tapi ada yang mengatakan hukumnya wajib. Yang keempat, ketika kita akan memakan makanan yang sudah dimasak dengan api, sebagaimana hadis Nabi rawi Imam Muslim. Itulah bodoh sebelumnya. Dan yang kelima, ketika orang yang dalam keadaan junub hendak makan dan minum dan belum mandi wajib. Dan yang keempat, yang kelima, ketika hendak mandi junub atau mandi besar, disunatkan kita berwudu. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya bahwa ketika hal ini kita lakukan berarti kita berusaha untuk dalam kondisi berwudu dalam keadaan suci. Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Mulai bertambah ilmu sepagi kok? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang berhormati dan dirahmati Allah, kita telah bisa salah sunat isyraq tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada manfaat dan bisa menambah amal ibadah di usia-usia dan masih sisa dan tinggal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita tutup kajian kita. Ada pertanyaan dengan doa. Minta doanya ya. Ambo fotoan saya lagi. Dia capek. Ya Aku Ustaz. kirim masih kalau mau si anak ada. Bopet ceki nak mau gitu. Posisi